Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya IS Channel tutorial otomotif. Kali ini ada tutorial sedikit ya tentang bagaimana cara pemasangan ring piston. Ini cara saya dan ini ala saya ya, karena ada beberapa dan ada juga setelah dilemer, setelah di puring masih tetap ngasep, masih tetap ngebul. Mas, ini mas, saya barusan lemer, barusan di poles, kok tetap ngasep. Ngasepnya seperti apa? Ngasepnya ngasep putih mas. Apapun alasannya, kalaupun itu ngasep putih, apapun alasannya, itu adalah oli yang terbakar ya. Saya nggak peduli itu baru, saya nggak peduli itu sudah diservis, itu udah diservis dan segala macam udah diganti. Ketika dia masih ngasep putih, itu adalah oli yang terbakar ya bro, perlu diingat. Yang pertama harus kita teliti adalah bagian botol klep. Bagian botolan klep itu harus pan atau enggak kocak. Kemudian seating klepnya juga dipastikan enggak ada retak sama sekali ya bro. Kemudian cara pemasangan ring itu juga harus diperhatikan. Nah, ini ring piston. Aduh, ini ring piston tuh. Nah, tuh ya. Karisma Overseas 50. Yang pertama kali harus kalian teliti ketika Anda sudah poles atau sudah lemer, kalau bahasa sini sudah lemer, itu pastikan dulu untuk di gap ringnya itu tidak bersentuhan sama sekali ya bro, tidak bersentuhan sama sekali. Minimal 0,0 sekian mili itu jarak gap ring. Lah berarti mas itu tergantung kolterannya, tergantung tukang bubutnya. Ya benar sekali, tergantung tukang bubutnya. Kalau bubutnya benar, nggak miring, lurus dan ada hitungan mili tersendiri, dia tidak akan gagal bro ya, dia nggak akan gagal. Ini kita coba dulu. Ini piston Overseas 50 Karisma ya, Overseas 50 Karisma. Kita masukkan ke bawah terlebih dahulu. Itu lolos ya. Nah, setelah pistonnya kita rasakan lolos, kemudian baru kita tes masukkan ringnya. Kita masukkan ringnya.
Kita masukkan ring seperti ini, kemudian kita tabrak hingga sampai ke tengah bagian liner atau buring. Nah, ini di sini dia mandek bro, udah nggak mau ditekan lagi, berarti ada masalah di ringnya. Bentar. Aduh, kita fokus di ringnya. Nah, itu ada tanda T2 dan oversis 50, itu di sana ada tanda. Itu ring piston itu ringnya bertabrakan bro, ya, itu bertabrakan. Makanya saya sering katakan ya kepada tukang bubut atau ke tukang lemer, ketika saya melemer itu rayennya dihabiskan, atau boleh dikatakan nggak usah rayen. Itu setiap lemeran saya. Masalah ngasep atau enggak itu bisa saya akali ya bro. Ya, ini juga bisa saya akali, tapi ini sangat memakan waktu bro. Karena kita harus teliti dengan gap ring 0,01 atau 0,02, itu dia harus ada jeda di sini di ring piston, bisa dilihat di sana. Aduh, ya, udah difokus tetap. Tuh udah kayak gini aja lah, tuh kelihatan ya, itu nggak ada jarak gap sama sekali, itu ringnya bertabrakan ya. Berarti ini tukang lemer saya ini masih belum paham dengan apa yang saya katakan ya bro. Kalau ini dipasang kalaupun ini dipasang, dan saya jamin dan saya berani taruhan, blok ini akan baret ya, buring ini akan baret. Nah, ya, makanya ini harus diteliti ya bro, harus benar-benar kita teliti. Nah, kita coba satu lagi, kita coba untuk ring yang satu lagi. Berarti ndablek, tukang rumput dan ndablek. Nah, ini ditekan, seharusnya kita neken nggak perlu pakai kekuatan, tekan seperti ini aja dia itu udah plong, udah lolos ya, udah lewat seperti itu. Ini ditekan udah agak sedikit dipaksa, ini dia udah nggak mau gerak lagi bro. Nah, ini yang saya khawatirkan bro. Tuh, nah, tuh, saya lihat ya, tuh, ini nggak ada celah sama sekali untuk di ring piston ya. Makanya sekali lagi ya bro, kita sebagai mekanik yang pemula, jadi ketika kamu memasang hal-hal yang baru, apapun itu yang baru, harus kita teliti terlebih dahulu ya bro. Harus tinggal kita pasang seperti itu enggak ya bro, harus kita cek, kita teliti apakah ini aman ataukah tidak ya bro. Kalau seperti ini di tempat saya yang baru ini maaf ya, saya tidak menyebutkan tempat, itu saya sudah pernah kena satu kali ya bro. Karena saya kebiasaan di tempat saya yang lama, saya tinggal langsung PNP, plug and play, langsung plug and play seperti itu bro. Karena dia udah paham bro, berapa derajat, berapa mili jarak gap ring itu ketika dilemer ya bro. Karena ini rawan sekali gancet, rawan sekali memuai ya. Apalagi yang seperti ini ya bro, apalagi yang seperti ini, jarak gap ring itu nggak ada sama sekali. Ketika kita geber satu kali, maka dia akan gancet cekik. Nah, terus apakah kita harus lemer lagi ya? Seperti itu bro.
Ini jadi kita butuh penyesuaian. Ini terpaksa ringnya kita amplas sedikit ya bro. Jadi kita harus kerja lagi, nggak bisa PNP. Ini harus kita amplas lagi kedua sisi ringnya. Nah ini kita amplas lagi sampai dia ada spasi, sampai dia ada jarak. Karena ada pertanyaan di DM IG. Untuk yang pertanyaan silahkan di kolom komentar ya, atau bisa DM IG di IIS Channel juga ada. DM permasalahannya seperti apa, nanti kalau semua ketemu masalah, ketemu permasalahan kamu yang sama dengan yang saya kerjakan, maka saya akan tutorialkan gitu ya. Kalau masalah mas tetap ngasep, nah ini tadi, ini saya jamin bro, kalau udah kayak gini gap ringnya mentok, 2 kali geber aja dia udah ngasep bro. Dia udah ngasep lagi karena blok udah kegores, udah dipaksa. Ini hati-hati untuk bagian amplas gap ring ya, itu harus kedua sisi, jangan satu sisi ya, kedua sisi. Mas apa nggak rusak? Enggak bro, enggak, tenang aja, enggak bakalan rusak kok. Kita coba dulu. Masih belum ada gap, sedikit lagi itu sudah ada sedikit celah, tapi masih ada sedikit lagi, kita kasih lagi, kita amplas lagi. Ini saya skip dulu ya, nanti kalau nunggu saya ngamplas ini ya mubazir ya, namanya ngamplas ya, gitu aja ya. Saya skip dulu. Nah ini dia yang sudah saya amplas ya, yang sudah saya amplas, kedua sisinya sudah diamplas ya, dua-duanya sudah diamplas. Sekarang kita coba masukkan ke puring. Sekarang kita tabrak. Dia enteng tuh, dia enteng. Tuh ya, kelihatan ya, saya buka. Nah, tuh ya, ada jarak gap ringnya ya. Kita nggak mungkin mengukurnya menggunakan sigmat atau busur ya, karena yang ada ukurannya cuman ada di tukang bubut aja mungkin. Intinya ada gap, ada jarak 0,0 sekian lah, 0,03, 0,02 atau 0,04, saya nggak tahu. Yang jelas kalau untuk manualnya seperti ini ya, harus ada jarak gap ringnya supaya nanti ketika kita nyalakan dia nggak terasa berat ya, dan resiko ngasepnya pun kecil ya, bukan kecil, nggak ada resiko ngasepnya. Oke. Nah, ini sudah aman. Nah sekarang kita tinggal penyusunan ring piston.
Kadang-kadang ada juga kesalahan di pemasangan ring piston ya. Sekarang kita pasang ring pistonnya terlebih dahulu. Perhatikan untuk angka atau merek-merek seperti ini selalu bagian atas ya, karena ada tanda T, itu biasanya tanda top ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini ada gap ring oli. Ini ada gap ring oli. Kalau seumpama di sini satu, nah, di bagian dinding sebelah sini satu gap ringnya. Terus untuk gap ring yang bagian kedua itu kita pindahkan posisinya ke sebelah dinding yang sebelah sini. Nah ya, ini gap ring oli. Nah kalau gap ring satu di bagian dinding sebelah sini, maka gap ring oli yang kedua itu dinding sebelah sini tuh, untuk memperlambat resiko bergesernya ring. Kalau dia kedua-duanya di sebelah sini, karena resiko bergesernya itu lebih dekat ya, lebih cepat seperti itu. Nah ini ada gap ring satu sebelah sini nggak ada ring. Kemudian untuk gap ring yang kedua itu kita kasih sebelah sini juga. Mana dia gap ringnya? Nah tuh, nah kita kasih sebelah sini posisinya tuh ya. Ini gap ring oli. Kemudian di atasnya itu kosong, nggak ada gap ring. Kemudian kita kasih gap ring untuk yang ketiga ini ya. Nih kita kasih sebelah sini, jangan kasih lurus, kita kasih geser ke sini. Kemudian untuk yang paling atas kita pindahkan ke sebelah sini, kita geserkan sebelah sini. Begitu juga, jangan disejajarkan, kita geser sedikit, ini kita geserkan sebelah sini seperti ini. Nah ya, nah maka dia jaraknya jauh ya. Kadang ada yang cuman pasang di satu sisi, kita geserkan dulu, jangan sampai sejajar. Kadang-kadang ada yang males, cuman ada yang masang cuman di satu sisi aja, di satu dinding, di bagian satu dinding. Nah ini ring oli, ini satu, sini dua, sini tiga, sini empat. Walaupun di zigzag kayak Mitsubishi apalah bagai macam itu, dia resiko bocor, resiko olinya itu lebih besar bro ya, lebih besar. Nah maka itu juga ya bro, harus diteliti lagi, harus dipahami lagi ya cara kerja olinya seperti apa, karena di sini banyak sekali bolongan. Ini adalah bolongan jalur oli ya bro. Nah kalau kita kasih cimplis seperti ini, dia resiko untuk bocornya itu kurang ya bro, kecuali emang lemeran atau kolteran itu miring ya, itu bisa jadi ya bro. Kemudian cara pasangnya lebih baik untuk mengurangi resiko berputar ketika dipasang ya. Lebih baik kita pasang dulu di sini, susun dulu ya seperti ini. Ini saya contohin. Ini kita kasih pelumas dulu, kita kasih oli dulu. Kita kasih oli ya. Sini juga kita kasih oli dulu. Nah, kita kasih oli.
Ini kalau dia bergeser boleh kita sesuaikan lagi ya, bisa kita posisikan lagi sebelum dipasang. Nah, sebelum dipasang kita posisikan lagi agar dia tidak bertabrakan gapringnya, tidak sejajar maksud saya. Nah ini ya, untuk pen, untuk sepinya kita pasang dulu salah satu sepinya, sepi pistonnya kita pasang salah satu. Ini ada tanda in ya, tanda in. Kalau bagi yang kurang paham bisa disikmat ya, bisa disikmat, karena kalau untuk piston asli seperti ini jarang sekali meleset ya. Ini kita pasang pen dulu. Kita pasang sepinya. Pastikan sudah benar-benar pas. Nah kemudian ini kita pasang pen pistonnya, kita pasang. Nah nih. Nah posisinya seperti ini. Nah ini langsung kita susun seperti ini, langsung kita masukkan. Sekarang nanti setelah kamu praktekkan, kamu pasang seperti ini, kamu bedakan ketika kamu pasang langsung di sini pistonnya terlebih dahulu. Ada juga yang masang piston di sini kemudian masuk blok, itu harus goyang-goyang, ribet. Kalau menurut saya sih ribet. Kalau ajaran guru saya dulu seperti ini, apalagi yang udah menggunakan piston besar. Kalau udah menggunakan piston besar, ini udah hampir habis. Ini kan ada tirusan di sini. Nah kalau ada tirusan seperti ini ya gampang masuknya ke pistonnya, lebih gampang. Nah kalau dia sudah menggunakan piston besar, maka ini akan tajam, puringnya akan tajam, dan enggak ada lagi tirusan ini sudah habis. Nah ketika dimasuk maka ring itu akan nabrak. Kalau kita pasang piston di stang baru kita masukkan blok. Nah itu ya bro, itu pengalaman, itu ajaran guru saya ya. Mau diikutin monggo, yang nggak mau diikutin yang penting tujuannya sama, seperti itu ya. Ini kalau cara saya, ini saya pasang dulu di sini. Jadi kita gampang, bagian mana yang belum masuk tinggal kita tekan seperti ini. Nah jadi bagian mana yang belum masuk tinggal kita tekan. Nah tuh ya, semua ring udah masuk. Nah tuh semua ringnya kan udah masuk, tinggal kita langsung pasang ke motor. Nah posisinya seperti ini ya. Tinggal kita pasang selepok. Nah seperti itu.
Nah, tuh. Nah, mungkin itu saja lah ya, sebatas ini saja tutorialnya. Intinya seperti itu tadi ya. Kalau kamu ngomong semua sudah baru dilemer, udah ganti klep dan apa sebagai, tetap ngasep putih, apapun alasannya, kalaupun ngasep putih itu adalah oli yang terbakar ya bro, harus diteliti lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.